Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Secepatnya kugulung rambut itu, kumasukkan kembali ke dalam amplop kerusung. Kuikat amplop itu seadanya, lalu kusimpan ke dalam saku celana. Aku bergegas menuju ke pancuran, berwudu untuk menunaikan kewajiban sebagai penganut agama Islam. Aroma ayam bumbu sengeral ini bikin lapar, komentarku melihat gulai ayam masak kari yang sudah terhidang di bale-bale. Aroma itu nyaris mengganggu konsentrasiku saat melaksanakan salat maghrib tadi. Khusus Ine buat untuk yang baru pulang Magic, canda ibu. Berizin Ine, jawabku mengucapkan terima kasih sebagai wujud penghargaan kepada ibu. Katamu, Magic hari ini seru, ceritain ya, pinta ibu berkelakar sambil meletakkan menu sayur pakis tumis di atas tikar. Di sekitar rumahku, terutama di kaki buntul Dedecer, banyak tumbuh tanaman pakis, itulah salah satu sumber sayuran bagi keluargaku. Kebetulan, ibu cukup ahli mengolah daun pakis menjadi sayur tumis, salah satu menu favoritku. Seru karena banyak orang datang, jawabku singkat. Siapa saja, kejar ibu. Ada beberu dan bebujang, juga keluarga Adi, jelasku. Perempuan mujes, banyak nggak? Siapa aja orangnya? Giring ibuku. Paling banyak, mereka paling seru. Jawabku. Kenapa? Tanya ibu penasaran. Mereka bermulawi, nggak habis-habis meneriakkan ahoy wiu, kataku. Ine juga dulu begitu, meneriakkan ama dengan ahoy wiu, jelas ibu sambil melirik ke arah bapak. Bapak hanya senyum-senyum, tidak merespon pancingan ibu. Dia mengisi piring kaleng dengan nasi, lalu dituangnya sayur pakis tumis. Disuapnya nasi dengan cukup lahap, sedangkan ibu terus memancingku dengan sejumlah pertanyaan. Apakah Ine kenalan dengan ama pada acara Magic? Tanyaku memancing. Iya, Magic itu sebenarnya acara muda-mudi, jawab ibu. Memang meriah dan seru, tambahku membenarkan ucapan ibu. Siapa saja yang sudah kamu kenal? Tanya ibu yang sedang membubuhkan nasi ke piring adikku. Aku pura-pura tidak mendengar pertanyaan itu. Kusibukkan diri dengan mengambil menu makan malam. Hatiku berharap, ibu tidak melanjutkan pertanyaannya. 2 pertanyaan lagi, bukan mustahil akan menjebakku. Sosok gadis cantik berkebaya lembayung akan terkuak, termasuk sehelai rambut hitam sebagai tanda mata dari Rani. Ibu memang ahli menggiring pertanyaan, aku sering gagal menyimpan rahasia. Ibu lebih terbuka dan bicara ceplas-ceplos dibandingkan bapak yang lebih pendiam. Aku jarang bercanda dengan bapak, paling-paling mengobrol tentang cara membersihkan gulma dan merawat tanaman. Usai santap malam, buru-buru kusiapkan buku dan perlengkapan sekolah. Secepat gerakan ahli sulap, kuselipkan amplop kerusung ke dalam sampul buku pedagogi. Alasanku kepada ibu, aku ingin tidur lebih cepat dan bisa bangun lebih pagi. Padahal, rasa kantukku belum datang, cuma khawatir akan pertanyaan ibu yang berikutnya. Kurebahkan kepala di atas bantal kusam yang beralaskan tikar, lalu kutimpa tubuhku dengan selimut kain perca. Bara di atas songkoten masih menyala, dari sana terhantar udara hangat ke seluruh ruangan. Namun, mata ini sulit sekali dipejamkan. Gelisah, pikiranku melayang-layang ke Tanjung Pedemon. Udara dingin merambat pelan ke dalam selimut, malam pun makin larut. Posisi tidur berulang kali kuganti, tak kunjung sampai ke alam mimpi. Wajah Rani dengan kebaya lembayung, terus hadir di kelopak mataku. Sesekali, bisikan, rambutmu harum, terngiang-ngiang kembali di telingaku. Terbayang di depan pondok seladang, gadis cantik itu sempat terpaku menatapku. Matanya membelalak kala ku bisikkan, rambutmu harum. Energi asmara bergelora dari 2 bola mata hitamnya, voltase energi terpancar sangat kuat. Jangan-jangan dia menafsirkan bahwa aku meminta sehelai rambutnya. Bisikanku hanya teknik rayuan, kata lain dari, engkau rajin keramas. Aku makin gelisah, benarkah pujian itu ditafsirnya sebagai permintaan sehelai rambut? Otakku berputar menganalisis berbagai kemungkinan, sementara kusimpulkan, rambut itu murni tanda mata. Teman-teman sekelas pernah bercerita,
Tanda mata dari seorang perempuan biasanya sehelai sapu tangan atau selendang. Kenapa Rani memberiku sehelai rambut, bukan selendang? Aku sempat berprasangka, rambut itu bagian dari guna-guna atau operasi black magic. Seperti jarum dan benang, benda itu memang sering dijadikan media untuk ritual mistik. Efeknya, target akan bingung dan galau. Sulit melupakan wajah si pemberi guna-guna, bahkan menuruti semua kemauannya seperti kerbau dicucuk hidung. Kondisiku persis seperti efek terkena guna-guna, bingung dan galau, lelah dan ngantuk, tetapi mata tak terpejam. Pikiranku terus tertuju kepada Rani, perasaan ini menggiringku untuk menatap mata itu. Kuputuskan untuk menatap mata itu sepuasku, mata itu sangat teduh. Dia sangat cantik bagai bidadari, rugi apabila tidak menatapnya. Dan, mataku langsung terpejam, berhasil mengantarku ke alam mimpi, tertidur pulas sampai pagi. Niko, bangun, bangun, bangun. Suara ibu sayup-sayup memanggilku. Iya, aduh bisa terlambat sekolah nih. Pekikku sambil melompat dari bale-bale. Enggak, masih eber-eber, ayo cepat bangun. Kata ibu. Alhamdulillah, kataku sambil menuju ke pancuran. Aku merasa mata ini belum sedetik pun terpejam, badanku masih lelah, paha dan betisku pegal. Meski air pancuran itu sangat dingin, kupaksakan untuk mandi. Guyuran air pegunungan seperti membekukan seluruh otot dan persendian. Untungnya, pikiranku kembali fokus. Untuk sementara, aku dapat melupakan sweet memory Tanjung Pedemon. Semoga seterusnya seperti ini, harapku.